Baik, untuk materi berikutnya kita belajar mengenai parasitologi ya. Itu gambar apa? Gambar lalat ya. Nah, itu parasitologi, kita belajar mengenai di sini parasitos itu apa? Ya, biasa dia mengambil makanan. Nah, kalian juga Bu, kalau ngambil makanan dari teman berarti parasit ya. Bisa disebut juga parasit kan? Nah, itu jasa dia mengambil makanan atau logosnya itu ilmu ya. Jadi parasitologi apa kesimpulannya? Ilmu. Jadi dia hidup mengambil makanan dari jasad lainnya ya. Itu namanya parasitologi ya. Bagiannya apa aja? Yang pertama ada zoosparasit atau parasit yang berupa hewan, protozoa atau metazoa. Kemudian ada fitoparasit atau parasit yang berupa tumbuhan, bakteri yang kemarin ya udah bakteri dan fungi. Kemudian ada spirochaeta dan virus. Di sini hubungan timbal baliknya apa? Yang pertama, yang parasit itu bisa hubungan timbal balik mutualisme. Mutualisme apa coba? Ya, intinya saling menguntungkan. Kemudian ada yang simbiosis. Jadi simbiosis itu hubungan permanen antara dua jenis jasad yang tidak dapat hidup terpisah. Kemudian ada yang komensialisme apa? Sialisme itu salah nulisnya. Komensialisme apa? Jasad yang mendapat keuntungan tapi yang lainnya dirugikan. Ya, tadi contohnya ya, misalnya nempong terus ke temennya ya, seperti itu ya. Yang satunya kan rugi, nggak dapat apa-apa ya, kecuali misalkan dia dibantu ya satu sama lain, berarti jadi mutualisme saling menguntungkan. Nah, ini hospes itu yang spesies yang dihinggapinya. Nah, itu disebut hospes. Menurut jumlah spesies hospes yang dapat dihinggapi, yaitu ada satu parasit polixen, dapat menghinggapi berbagai spesies, misal Trisinella spiralis, kemudian ada parasit monoxen, hanya menghinggapi satu spesies, atau Ascaris lumbricoides. Bentar ya. Kemudian menurut keperluannya akan hospes itu ada dua, ada parasit obligan yang tidak dapat hidup tanpa hospes, ada parasit fakultatif yang hidup tanpa hospes. Jadi dia hidup meskipun dia nggak numpang ya. Menurut tempat hidupnya ada ektoparasit hidup pada permukaan hospes, misalnya tuma, kemudian ada endoparasit yang hidup dalam tubuh hospes atau misalnya cacing gelang. Menurut lamanya atau menetap pada hospes, yaitu ada parasit permanen, yaitu Ascaris lumbricoides menetap dalam usus halus manusia. Ada parasit temporer yang sementara, ada nyamuk sewaktu-waktu menghinggapi hospes untuk mendapat makanan. Gigit-gigit ya. Hospes definitif merupakan hospes tempat parasit hidup, tumbuh menjadi dewasa dan berkembang menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual. Kemudian ada hospes perantara, hospes tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan pada manusia. Ada hospes reservoir, ada hospes paratenik ya, kemudian ada juga pektor ya, atau jasad biasanya serangga. Parasitologi itu meliputi ada entomologi, protozoologi, helmintologi, dan mikologi. Nah, ini entomologi apa? Ilmu kedokteran mempelajari tentang arthropoda yang menjadi penyebab langsung penyakit pada manusia dan penularan mikroorganisme penyebab penyakit. Kemudian ciri khas arthropoda bisa dilihat ada metazoa atau tubuhnya bersegmen, kemudian ada tonjolannya, contohnya yang memiliki antena, kaki sayap dan berpasangan, mempunyai rangka luar atau eksoskelet, kemudian memiliki alat cerna, sistem pembuluh darah terbuka, kemudian sistem persarapan dan bagian ventral, kemudian ada sistem respirasi. Nah, ini untuk arthropoda itu penularan penyakit dapat bertindak sebagai vektor penular atau tuan rumah sementara. Kemudian arthropoda sebagai vektor penular dapat bertindak sebagai vektor mekanik, kemudian ada juga yang vektor biologi dan arthropoda sebagai hospes perantara. Ini ada kelas-kelasnya ya, arthropoda yang penting dalam bidang kesehatan. Ini ada kelas super kelasnya, ada krustase, myriapoda, pentastomida, arachnoida, dan insekta. Ini yang termasuk ordo-ordonya. Nanti dibahas satu-satu. Ada krustasea.
Hidup di air, bernapas dengan insang. Nah, ini ada ordonya. Bisa dilihat ciri khasnya ya. Ada ukuran, ada maksila, kaki, ada ciri khas lainnya. Contoh hospesnya ada. Nah, ini contohnya ya. Krustase. Nah, ini dekapoda. Ini apa ini udang ya? Kemudian ada myriapoda. Nah, ini dilihat dari kakinya. Kemudian ada spikel tiap segmen. Ada kelenjar racunnya. Kalau di diplopoda sama chilopoda, nah ini tidak memiliki kelenjar racun dan tidak memiliki kaki beracun. Kalau chilopoda memiliki. Makanannya itu ada yang tumbuhan, ada yang karnivora. Nah, ini centipedes. Ini apa? Kelabang kaki seribu ya. Ini millipedes. Pentasmotomida. Ini morfologinya mirip cacing. Bisa dilihat. Nah, ini seperti ini ya kepalanya. Dan ini ada kelas Arachnida. Bisa dilihat juga. Ini kalian resumenya makanya dibuat peta konsep aja ya supaya gampang belajarnya. Ini ordos Scorpionida atau scorpion kalau jengking ya. Scorpion kalau ini beracun ya. Kemudian ada ordo Araneida atau laba-laba. Ini ciri-ciri laba-laba itu punya tarantula, Latrodectus rectan atau Loxosceles. Tahu laba-laba? Nah, ada yang beracun juga ya. Nah, ini laba-laba. Ini tarantula. Berarti beda ya ini. Beda ya ininya enggak. Nah, jadi amati ya. Tapi kalau secara ininya sama, antenanya ada nih. Jumlahnya sama ya. Kakinya belakangnya coba. Oh, tapi ini nggak ada ya di belakang belakang ujungnya nggak ada. Ini punya dia dua ya. Ini nggak tahu mana yang beracun, ini yang tarantula ya kayaknya. Nah, nah ini juga ada. Hampir mirip-mirip ya sekat kaki-kakinya ya. Jumlahnya juga sama. Ini abdomen tak bersegmen, segmen cephalothorax. Abdomen menjadi satu, tidak mempunyai segmen, terdapat dua golongan besar. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian ada Ixodidae dan Agracidae. Ini Dermacentor. Nah, ini bisa dilihat. Dektik, caplak. Sedangkan ini pedipal tidak. Mirip skorpion. Nah, ini. Ini sama kayak laba-laba juga ya. Ini insekta. Kalau insekta lebih ke serangga. Ini sistem pencernaannya. Ordo Pithyraptera. Morfologinya ini. Ini Pithyrus pubis. Utuh ya. Utuh yang biasanya ada di dalam Pithyrus pubis itu di dalam kelamin. Di bulu-bulu kelamin ya. Pediculus humanus capititis yang biasanya gatal-gatal. Kenapa ya saya gatal-gatal? Makanya dicukur ya. Itu ada kutunya. Harus pakai obat kutu juga. Ini kutu tinggal kayak kutu kayak di rambut. Emang gede-gede kutunya. Enggak ya, itu biasanya kutunya tinggalnya itu kecil-kecil. Dan bisa dilihat, diamati di mikroskop. Ya dicek aja kalau kalian sering gatal, itu ada kutunya, hati-hati. Kalau perlu sampoin juga. Ya, ini kutunya. Kemudian ada ordo Hemiptera. Kalau yang kutu di rambut mah ya iya ketinggalin cinggurunya. Gede-gede ya. Bisa disisir, diserit. Masa yang bawah diserit juga. Ini ada ordo Hemiptera. Ada yang bersayap, kemudian yang mulutnya menusuk dan menghisap. Prokobis, dua pemilang penting, Redupidae dan Simidae. Kemudian ada morfologinya Simidae, ini tak bersayap, bentuk tubuhnya lonjong, bisa diamati ya nanti di gambar-gambarnya. Kalau dibaca lumayan. Kalian kan makanya ibu fungsinya ibu kasih kalian resume kan kalian udah baca. Ngapain dibaca lagi ya? Nah ini famili yang tadi mirip kutu-kutuan ya. Coba bukan. Kecoa nggak boleh diinjak ya. Diinjak sama kaki telanjang nggak boleh ya. Itu di dalam perutnya itu kalau diamati di dalam mikroskop itu ada semacam apa namanya ya tadi ada parasit tadi pas sepatu itu hilang satu itu ada parasitnya ya jadi kayak ada yang kakinya bolong-bolong
Misalkan ada diinjak dan dalam kulit sendiri dibuka. Ini ada parasitnya kayak gini sih. Kalau masuk ke permukaan nanti bisa bolong-bolong juga kakinya. Ya, dia semacam itu ya, pokoknya parasit ya. Makanya kalau bunuh serangga, ibu mah suka semprot aja, udah dibiarin sampai mati, jangan sampai si itunya, si perutnya meledak gitu. Ya, oh gitu. Belum pernah pakai serangga udah. Lanjut berikutnya ada yang ortoptera, familinya Blattidae. Contohnya ini lipas kecoa. Oh ini maksudnya kalau kecoa itu masuknya ke dalam ortoptera ya. Bukan ke dalam yang kelas tadi, bukan ke sini ya, beda lagi. Ini mah Redupidae. Beda ya, beda kelas. Ini mah kayak yang di sawah itu ya, apa sih namanya? Nah, ini yang ini nih, yang di sawah yang bau itu ya. Di kampung Bandung, yang di kampung-kampung itu ya. Kungkang, nah itu mah itu ya. Terus jika sokalan kampung Bandung juga ibu kan budak nanya. Ulin kampung Bandung. Ya, yang kayak gitu ya. Ini beda sama ortoptera yang tadi ininya ini. Nah, kalau ini nih si kecoa nih yang nyebelin. Suka dipakai mancing, Bu. Ih, kalian berarti ini dia kepegang airnya. Makanya kayak nanti kukunya yang kayak ini ya budu-budu. Oh. Ya sama aja kan nanti itu. Ada yang diternak. Ya kan itu banyak parasitnya itu perutnya Yang tuh. buat mancing 10.000. Ada Mahal. Oh berduit juga ya? Boleh juga tuh diternak. Lumayan ya 10.006. Ya. Ini kelas Hypnonaptera, pinjal atau plea ya. Ini pinjal pentingnya ini ada. Bisa dibaca morfologinya. Morfologi itu bentuk tubuhnya ya. Morfologi kalau ditanya morfologi apa? Morfologi itu bentuk tubuhnya. Nah ini tungau tahu? Oh, yang dikasih aku ya. Yang bau ya. Ini Ordodiptera ada banyak ya. Wah kalau dibaca lumayan. Ini kalian baca aja ya di rumah sendiri di resume aja. Nah ini sekarang kita bahas yang nyamuk subfamilia genus Anopheles. Nah ini nyamuk. Nah ini yang Anopheles, yang ini. Yang ini Aedes aegypti. Ada yang bintik-bintiknya ya. Pernah kan dilihat itu banyak ya kalau itu. Nah ini malaria penyebab penyakitnya ini ya Plasmodium, ini penyebabnya oleh Anopheles. Kalau filariasis, tahu filariasis kaki gajah? Nah itu penyebabnya itu Anopheles culek, Anopheles sama culek. Kemudian ada Aedes sama Mansonia sama. Kemudian ada yang dengue fever atau demam berdarah. Itu penyebabnya tadi si Aegypti atau Aegypti albopictus. Yellow fever itu demam kuning, itu Aedes aegypti. Kemudian ada Japanese encephalitis, itu culek. Kemudian ada Santo Louis encephalitis, itu culek patigans. Nah ini larvanya itu untuk famili Ceratopogonidae. Bentuknya itu cacing. Nah sekarang kita ke cacing-cacingan berarti ya. Sedangkan untuk famili Cycodidae ini kelas apa ya? Nah ini sama berarti masih pernyamukan juga. Dibaca aja ya di rumah. Nah ini kita masuk ke lalat ya. Famili genusnya itu Tabanidae, genus Strixop. Ini lalat-lalatan. Ini familinya ini, genusnya ini Tabanus. Kemudian Cyclorapha bisa dilihat ini Glossania, lalat sese. Ini lalat sese penyerap darah. Kalau nempel yaitu apa namanya? Nyedotnya darah ya. Nah, ini kalau ini lalat famili Glossanida, genusnya Glossanida palpalis. Ini Stomoxys atau lalat kandang.
Ini yang bisa menyebabkan antrak ya kebanyakan. Nah ini pada sapi ya. Ini mah banyaknya yang kayak gini lalat sampah ya. Musta sorbens atau lalat rumah. Kemudian ada pania yang bisa menyebabkan miasis. Jadi lalat juga apa namanya? eh, banyak ya. Ada miasis spesifik, ada miasis semi-sintetik, ada miasis eksidental. Sedangkan untuk arthropoda yang beracun ini ada 4 jenis. Ada toksinnya itu hemolitik, ada yang menyebabkan hemoragik, ada yang menyebabkan neurotoksin, ada yang menyebabkan vesicating toksin. Macam-macam arthropoda yang beracun. Nah, ini ada laba-laba, kalajengking, ada lipan, lebah, antrasis vesicatoria, larva kupu-kupu, tichnid, dan famili Reducidae. Ordo Arcania di sini banyak. Ordo Scorpionida ini tadi per apa nama per laba-labaan. Ordo Hymenodiptera ini lebah tawon semut. Chilopoda ini jenis lipan. Nah, ini gigitannya itu gejala lokal pembengkakan kelenjar, sakit kepala, muntah kalau digigit lipan. Terapinya itu dengan pemberian kodein atau antihistamin yang kemudian kompres air dingin. Lepidoptera ini ada yang kupu-kupu juga ada ya, kupu-kupu gatal. Biasanya kalau gatal kupu-kupu yang putih itu ya, obatnya pakai apa? Pakai CTM juga bisa. Kalau gatal, udah saking gatalnya pakai CTM aja. Gak usah obat, ya kalau diolesnya nggak apa-apa, pakai kayu putih, pakai minyak apa gitu. Tapi obat minumnya itu gunakan CTM atau cetirizine bisa. Udah ada yang ditanyakan? Mungkin itu yang bisa disampaikan pada materi parasitologi.